Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, Prodi D3 TLM Reguler B akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai bab sistem respirasi. Berikut anggota kelompok kami. Apa sih sistem respirasi itu? Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh. Respirasi ada dua, yaitu respirasi internal dan respirasi eksternal. Respirasi internal sendiri adalah pertukaran gas antara darah di dalam kapiler jaringan dengan sel-sel atau jaringan tubuh darah mengikat O2 dan melepaskan CO2. Sedangkan respirasi eksternal adalah pertukaran gas antara alveolus dengan darah di dalam kapiler paru-paru yang kemudian mengikat O2 dari alveolus dan melepaskan CO2 menuju alveolus. Secara struktural, sistem respirasi tersusun dua bagian. Yang pertama, bagian atas terdapat rongga hidung. Udara dari luar akan masuk melewati rongga hidung yang berlapis selaput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selaput lendir sendiri berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan melalui rambut pendek dan tebal untuk menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Yang kedua, ada faring. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring memiliki percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Saraf akan mengatur agar peristiwa menelan, bernafas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan sehingga tidak mengakibatkan gangguan kesehatan. Selanjutnya kita ke bagian bawah. Di bagian bawah terdiri dari yang pertama laring atau kotak suara. Kotak suara yang menghubungkan faring dengan trakea. Tabung pendek berbentuk seperti kotak triangular dan ditopang oleh tiga kartilago tidak berpasangan, kartilago tiroid, kartilago krikoid, dan epiloktis. Dan tiga kartilago berpasangan, kartilago ateniot, kartilago corniculata, dan kartilago cuneiform. Selanjutnya kita ke trakea. Trakea adalah pipa panjang, lebih kurang 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau toraks. Dinding tipis dan kaku dikelilingi oleh cincin tulang rawan dan bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Selanjutnya, ada paru-paru atau pulmo terletak di dalam rongga dada bagian atas. Bagian samping dibatasi oleh otot rusuk, bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmo dexter terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmo sinister terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus 2 selaput tipis disebut pleura. Selaput yang menyelaputi paru-paru disebut pleura dalam pleura visceralis dan selaput yang menyelaput rongga dada bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar. Antara selaput luar dan selaput dalam terdapat rongga berisi cairan pleura sebagai pelumas paru-paru. Cairan pleura berasal dari plasma darah yang masuk secara eksudasi, struktur seperti spons, elastis dengan permukaan dalam sangat lebar untuk pertukaran gas. Selanjutnya ada bronkus dan bronkiolus. Bronkus, trachea bercabang menjadi 2 bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trachea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Selanjutnya ke bronkiolus. Bronkiolus yaitu anak cabang dari bronkus yang terdapat dalam rongga tenggorokan dan memanjang sampai ke paru-paru. Bronkiolus yang menuju paru-paru kanan mempunyai 3 cabang dan bronkus yang menuju paru-paru sebelah kiri mempunyai 2 cabang. Bronkiolus memiliki dinding lebih tipis dan ujung bronkiolus terdapat banyak gelembung-gelembung kecil yang dinamakan alveolus. Fungsinya media yang menghubungkan oksigen yang dihirup agar mencapai paru-paru. Selanjutnya adalah mekanisme respirasi. Mekanisme respirasi adalah tata cara keluar masuknya udara dalam pernapasan manusia. Pernapasan manusia sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Pertama adalah pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanismenya dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah fase inspirasi.
yaitu fase berkontraksinya otot antar tulang rusuk yang menyebabkan rongga dada membesar dan tekanan dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen akan masuk. Yang kedua adalah fase ekspirasi, yaitu fase relaksasi atau kembalinya otot antara tulang rusuk ke posisi semula, diikuti oleh turunnya tulang rusuk yang menyebabkan rongga dada menjadi kecil dan tekanan di dalam rongga dada lebih besar daripada tekanan di luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida akan keluar. Yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan perut adalah pernapasan yang mekanismenya melibatkan otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanisme pernapasan perut dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah fase inspirasi, yaitu fase saat otot diafragma berkontraksi, menyebabkan diafragma mendatar dan rongga dada membesar serta tekanan menjadi kecil, sehingga udara akan masuk. Yang kedua adalah fase ekspirasi, yaitu fase berelaksasinya otot diafragma atau kembali ke posisi semula dan mengembang, menyebabkan rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Ini adalah frekuensi respirasi. Frekuensi respirasi adalah jumlah udara yang keluar masuk ke paru-paru setiap kali bernapas. Pada umumnya, frekuensi pernapasan manusia setiap menitnya sebanyak 15-18 kali. Cepat atau lambatnya frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga suhu tubuh, yang keempat posisi atau kedudukan tubuh, yang kelima aktivitas. Nah, volume udara yang digunakan dalam proses pernafasan atau proses respirasi yaitu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada volume tidal. Volume tidal adalah volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa. Volumenya mencapai 500 ml. Yang kedua ada volume cadangan ekspirasi atau biasa disebut udara suplementer. Volume cadangan ekspirasi adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volumenya berkisar 1.500 ml. Yang ketiga ada volume cadangan inspirasi atau biasa disebut udara komplementer. Volume cadangan inspirasi adalah volume udara yang masih dapat dimasukkan ke paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi atau pernapasan biasa. Volumenya mencapai 1.500 ml. Dan yang terakhir yaitu ada volume residu atau volume sisa. Volume residu adalah volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volumenya mencapai 1.000 ml. Di dalam sistem respirasi juga terdapat gangguan pada sistem respirasi bagian atas ada faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, zat kimia yang dapat mengiritasi jaringan faring. Bakteri yang menyebabkan faringitis yaitu bakteri Streptococcus pyogenes. Faringitis merupakan penyebab umum sakit tenggorokan. Penderita faringitis disertai dengan tonsilitis atau amandel. Untuk penanganan faringitis, kita bisa memberi antibiotik dan antifungi untuk membunuh bakteri dan jamur. Jangan lupa untuk mengonsumsi makanan yang bergizi agar sistem imun kita lebih kuat. Gangguan sistem respirasi pada bagian bawah yaitu ada tuberkulosis atau TBC. TBC atau dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, biasanya 3 minggu, hingga sampai berdahak, bahkan mengeluarkan darah. Penyakit ini ditularkan dari percikan ludah yang keluar dari penderita TB, misalnya ketika batuk, berbicara, dan bersin. Ketika bakteri ini menginfeksi paru-paru, memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi dan segera memakan bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Jika sistem imun kita lemah, bakteri masuk ke sistem peredaran darah dan limfa untuk menginfeksi organ lain. Ada contoh gambar paru-paru penderita TB. Gejala yang dialami ketika penderita terinfeksi TB yaitu
Penderita mudah lelah, berat badan menurun drastis, lesu, nafsu makan akan hilang, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernafas, sakit pada dada, bahkan hingga batuk berdarah.